Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sariul Halizah, NPM 17040404158. Di sini saya akan menjawab soal UTS Manajemen Perusahaan kode soal C. Soal yang pertama yaitu menjelaskan materi tentang manajemen strategi. Nah, strategic management atau manajemen strategi adalah proses analisis dan penciptaan strategi serta penerapan dan pemantauan yang berkelanjutan yang digunakan oleh perusahaan atau suatu organisasi untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Nah, kemudian evaluasi strategi adalah tahap akhir dari manajemen strategi. Dalam konteks ini, manajer dalam suatu organisasi atau perusahaan harus perlu memenuhi sepenuhnya apakah strategi yang diterapkan sudah efektif berjalan dengan baik atau tidak. Nah, evaluasi strategi adalah alat utama untuk memperoleh informasi ini. Evaluasi dapat dilakukan melalui penilaian atau proses evaluasi strategi. Kemudian dalam proses penilaian strategi ini ada 3 penilaian yang mendasar. Yang pertama, peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini. Yang kedua yaitu pengukuran kinerja. Yang ketiga, pengambilan langkah perbaikan atau koreksi. SSA atau Strategic Situation Analysis atau analisis situasi strategi adalah langkah pertama dalam strategi manajemen, yaitu melakukan analisis situasi strategi, mencakup pengembangan visi dan misi, melakukan analisis eksternal meliputi tren ekonomi, sosial politik, regulasi, dan teknologi. Setelah itu kita dapat melakukan analisis internal mulai dengan memetakan data kompetitor, customer, market atau pasar. Nah, kemudian kita lakukan mengidentifikasi masing-masing tren tersebut, tren eksternal ataupun internal. Kemudian kita menganalisis threat, opportunity, weakness, dan strengths atau yang disebut SWOT. Analisis eksternal di sini adalah threat dan opportunity. Kemudian analisis internalnya kita menggunakan weakness dan strengths. Kemudian SM atau strategy formulation atau formulasi strategi. Tahap berikutnya dalam manajemen strategi adalah formulasi strategi. Dimulai dari menetapkan tujuan jangka panjang yang menghasilkan strategi alternatif dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Ada 3 level dalam pengembangan strategi. Yang pertama yaitu corporate level. Nah, level yang dijalankan di level ini adalah atau holding, di mana terdapat banyak pertimbangan bisnis serta divisi yang bergerak pada bidang berbeda. Dilihat dari aktivitas perusahaan, corporate level strategi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu directional strategi. Dilakukan perusahaan untuk menentukan arah pengembangan bisnis-bisnis yang dinaungi oleh perusahaan sesuai kondisi dan sumber daya yang dimiliki. Kemudian yang kedua yaitu portfolio strategi. Dilakukan untuk memilih bisnis-bisnis yang baru, kemudian harus dimasuki atau tidak boleh dimasuki oleh perusahaan. Dan yang ketiga yaitu parenting strategy. Dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan kontrol dan keterkaitan antara perusahaan induk dengan anak perusahaannya. Level berikutnya adalah business level, di mana strategi dilakukan di tingkat strategi bisnis unit atau SBU atau divisi untuk tetap bisa kompetitif di pasar. Bisnis level strategi dapat ditetapkan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama kooperatif strategi atau strategi yang dijalankan dengan memanfaatkan keunggulan dan keunikan sumber daya yang dimiliki perusahaan dan keunggulan yang diperoleh di skala ekonomi perusahaan. Yang kedua yaitu kompetitif strategi atau strategi yang mengandalkan keunggulan bersaing di pasar. Yang terakhir adalah kooperatif strategi.
Keunggulan ini diperoleh perusahaan mulai dari desain produk, cara memasarkan, dan mendistribusikannya ke konsumen. Soal yang kedua yaitu analisis formulasi strategi bisnis perusahaan Asus. Asus memiliki visi dan misi. Yang pertama, visi. Asus secara konstan berupaya untuk menjadi penyedia solusi 3K terintegrasi. 3K yaitu komputer, komunikasi, produk elektronik konsumen, dengan menghadirkan inovasi-inovasi yang menyederhanakan kehidupan konsumen Asus dan memungkinkan mereka untuk menyadari potensi penuh mereka yang sesungguhnya. Produk Asus menggambarkan yang terbaik yang dapat diberikan oleh teknologi, menyediakan kinerja yang luar biasa dan estetika menawan yang mampu mengakomodasi secara sempurna seluruh kebutuhan gaya hidup yang kapanpun, dimanapun. Yang kedua, misi. Asus berencana untuk mencapai misinya melalui semangat akan teknologi, fokus pada kualitas, hubungan jangka panjang, dan kegigihan. Yang pertama, semangat akan teknologi. Teknologi merupakan jiwa dari Asus. Asus terus berinvestasi kepada tim riset dan pengembangan kelas dunia yang Asus miliki, sehingga selalu mampu memberikan inovasi terobosan baru bagi masyarakat dan bisnis. Yang kedua, fokus pada kualitas. Kualitas merupakan hal terpenting bagi Asus. Terus memperbaiki proses manajemen kualitas untuk memastikan konsumen menikmati solusi berkualitas tertinggi dengan biaya paling efektif. Yang ketiga, hubungan jangka panjang. Baik konsumen, media, pemegang saham, ataupun konsumen, Asus percaya akan pertumbuhan bersama-sama mitra Asus dalam setiap tingkatannya. Nah, menjaga hubungan erat dengan pihak-pihak yang berkepentingan merupakan salah satu faktor terpenting bagi kesuksesan Asus yang berkesinambungan. 4. Kegigihan. Seluruh karyawan Asus berbagi atas tujuan yang sama, berupaya di bawah tekanan dan terus mencari tantangan, bekerja untuk mencapai misi yang sama untuk memberdayakan masyarakat dengan solusi IT inovatif. Nah, untuk dapat melakukan analisis formulasi strategi, kita menggunakan SWOT yang tadi sudah dijelaskan di materi manajemen strategi. Nah, yang pertama, kekuatan dalam analisis SWOT Asus. Citra merek dan pengakuan atau brand image and recognition. Asus telah diakui sebagai salah satu merek internasional berkinerja terbaik di Taiwan. Asus menerima rekor tinggi 4.326 penghargaan lokal dan global pada tahun 2014 silam. Ini juga ditampilkan di perusahaan paling dikagumi di dunia pada tahun 2014 oleh majalah Keberuntungan. Citra merek yang kuat memberikan kredibilitas kepada perusahaan yang membantu perusahaan untuk memberikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua, pangsa pasar yang kuat atau strong market share. Asus adalah salah satu dari 5 pemain teratas di pasar PC dengan pangsa pasar sekitar 7,6%. Selain itu, Asus juga memiliki pangsa pasar yang signifikan di segmen motherboard. Ketiga, manufaktur internal yang kuat atau strong in-house manufacturing. Asus memiliki operasi yang terintegrasi secara vertikal ke berbagai anak perusahaan untuk memproduksi komponen. Ini juga memiliki operasi rantai suplai yang terintegrasi. Hal ini memungkinkan Asus untuk menjangkau pasar yang lebih cepat dan juga kemampuan pembangunan yang unggul. Kemudian keempat, portofolio produk dalam atau deep product portfolio. Keunggulan Asus yang luar biasa dibandingkan para pesaingnya adalah portofolio produknya. Ini memiliki rangkaian lengkap produk yang dikenal untuk lini produk mendalam dan kedalaman produk juga. Misalnya, kombinasi produk di Asus adalah desktop, laptop, 2-in-1, all-in-one PC, monitor portable, kartu suara, penerima media, dan banyak lagi produk IT dan teknologi terkait
lainnya. Yang kelima, keuntungan biaya atau cost advantage. Karena kapasitas produksi yang besar dan karena penggunaan skala ekonominya, Asus memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan kompetitornya. Selain itu, keunggulan ini berkelanjutan karena Asus hanya akan meningkatkan ukuran dan kemampuan distribusi dengan peningkatan konsumsi elektronik di seluruh dunia. Yang keenam, sadar lingkungan atau environment conscious. Ini adalah fitur langka di perusahaan elektronik dan komputer, tetapi Asus dikenal karena operasinya yang ramah lingkungan. Perusahaan ini dikenal untuk meluncurkan inisiatif Green Asus pada tahun 2000 yang menyebabkan langkah-langkah ramah lingkungan yang luas untuk diterapkan. Selain itu, perusahaan juga mengambil bagian dari daur ulang untuk masa depan yang lebih baik. Sebuah kampanye di mana mereka mendaur ulang komputer lama dan memperbaruinya dan akhirnya menyumbangkannya ke 122 sekolah sebagai mesin yang benar-benar baru. Kemudian ketujuh, R&D fokus. Untuk menjadi seorang pemimpin biaya, Anda harus memiliki pegangan-pegangan terus-menerus pada teknologi terbaru. Anda harus memecah tanah dan menciptakan produk yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. Oleh karena itu, dapat dikatakan dengan aman bahwa Asus adalah perusahaan yang berfokus pada R&D dan fokus utamanya terletak pada penciptaan produk yang lebih baik bagi konsumennya dari hari ke hari. Selanjutnya adalah kelemahan Asus atau weakness perusahaan Asus. Yang pertama, kurangnya skala atau lack of scale. Meskipun Asus memiliki potensi produksi yang luar biasa, distribusi tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan pesaing utamanya seperti IBM, Lenovo, dan Apple. Pendapatan Asus adalah sekitar 16.000 juta US dollar yang merupakan sekitar 30% dari pendapatan Lenovo, 50% dari pendapatan IBM, dan sekitar 1/12 dari pendapatan Apple. Kurangnya skala Asus dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bersaing dengan para pesaingnya. Nah, yang kedua, miskin pemasaran atau poor marketing. Asus tidak memiliki keterampilan pemasaran seperti Apple atau bahkan Lenovo. Sementara Apple adalah legenda dari pemasaran. Lenovo juga secara teratur mengambil bagian dari branding sendiri melalui diferensiasi produknya serta melalui komunikasi pemasarannya. Namun upaya diferensiasi tersebut ditemukan tidak ada di Asus. Ketiga, weakness dari Asus adalah kontroversi. Asus kalah dalam kasus hukum besar pada tahun 2016 yang mempengaruhi ekuitas mereknya secara merugikan. Asus ditemukan memiliki kerentanan dalam perangkat lunaknya yang dimuat ke perangkat keras mereka. Informasi ini sebenarnya dipublikasikan ketika Asus menjalankan kampanye di Wi-Fi dan perangkat elektronik lainnya di televisi. Karena privasi orang terpengaruh, ekuitas merek Asus dirugikan. Kemudian peluang atau opportunity di perusahaan Asus. Yang pertama, pertumbuhan di pasar smartphone. Menurut pakar industri, pengiriman smartphone akan tumbuh pada CAGR 13% hingga 2018. Selanjutnya, permintaan untuk tablet juga semakin meningkat. Diperkirakan akan tumbuh sekitar 7% CAGR. Prospek yang kuat di masa depan pasti akan meningkatkan penjualan Asus. Opportunity yang kedua di perusahaan Asus adalah Chromebook. Chromebook Asus disukai oleh penggemar Chromebook karena buku-buku kecilnya ramping dan bergaya, dan pada saat yang sama mereka menyelesaikan pekerjaannya. Asus telah menjadi pengguna awal OS Chrome dan telah menggunakan hal yang sama untuk membuat Chromebook.
Yang ketiga adalah pertumbuhan dalam pendapatan yang dapat dibelanjakan. Di negara-negara berkembang, penetrasi internet telah meningkat dan juga memiliki pendapatan yang dapat dibelanjakan. Orang-orang lebih menyadari perangkat teknologi sekarang dan karenanya Asus dapat memanfaatkannya kehadiran di negara-negara tersebut. Yang keempat adalah grow in Internet of Things and Cloud Computing Market. Asus dapat memanfaatkan munculnya internet, hal-hal dan pertumbuhan di pasar cloud computing. Nah, Asus menawarkan layanan cloud serta solusi IoT dengan pendekatan pragmatis untuk kepentingan pelanggan. Dengan demikian, pertumbuhan pasar akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perusahaan. Yang kelima yaitu diferensiasi dan pemasaran. Nah, dua cara Asus dapat meningkatkan pangsa pasarnya lebih jauh dan menjadikan dirinya lebih berkelanjutan adalah dengan membedakan penawaran bisnisnya melalui pemasaran dan oleh karena itu meningkatkan loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan. Untuk melakukan ini perlu melibatkan pelanggan internal seperti dealer dan distributor dan membangun hubungan baik dengan mereka juga. Selanjutnya, formulasi strategi yang mengancam di perusahaan Asus atau threat of perusahaan Asus. Yang pertama, menurunnya permintaan untuk PC, laptop, dan notebook. Permintaan global untuk PC, laptop, dan notebook diperkirakan menurun pada 2% CRC hingga 2018. Hal ini dapat mempengaruhi lini teratas perusahaan. Kemudian, threat yang kedua adalah persaingan. Asus menghadapi persaingan yang ketat di pasar komputer dari beberapa raksasa industri seperti IBM, Apple, dan lainnya. Nah, sementara itu Asus juga menghadapi persaingan ketat di pasar smartphone dan tablet dengan para pendatang lokal dan global yang ada di pasar dengan inovasi baru. Yang ketiga yaitu menurunnya margin laba. Seiring dengan meningkatnya persaingan, strategi penetapan harga utama yang digunakan oleh semua pesaing adalah penentuan harga penetrasi. Sebagai akibat dari mana margin keuntungan menurun untuk semua pemain yang terlibat. Karena Asus tidak membedakan dirinya, penurunan margin bisa diharapkan akan sangat besar selama bertahun-tahun. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan UTS. Sekiranya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.